Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas ditabrak truk kontainer saat hendak menyalip di Jalan Lingkar Utara, Brebes. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengamankan seorang anggota Kejaksaan Negeri Blora berinisial A terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Ratusan warga desa Tawang Harjo beramai-ramai gerebek rumah kepala desa. Diduga sang kades mengintimidasi perangkat desa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lingkar Utara, Brebes, Rabu lalu. Seorang pengendara motor tewas usai ditabrak truk kontainer saat hendak menyalip. Seorang pengendara motor tewas usai tertabrak truk kontainer di Jalan Lingkar Utara, Desa Kertabasuki, Kecamatan Wanasari, Brebes, Rabu lalu. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah barat dan hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju truk kontainer dan terjadilah tabrakan itu. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke RSUD Bakti Asih untuk dilakukan identifikasi. Giling sampai mundur tuh si mobil tuh, mobil gede tuh. Mobil dari arah mana, Pak? Dari sono. Timur. Iya. Motornya dari arah mana? Sini. Dari arah barat. Ya, Berarti berlawanan arah. menyalip. Tuh mau menyalip di sini. Motornya mau menyalip, datang mobil. Akhirnya kegeleng mobil itu, motornya. Udah kegeleng masuk ke dalam bawah mobil. Sedang unit Laka Lantas Polres Brebes masih mengejar sopir truk yang melarikan diri. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Angin puting beliung menerjang 2 desa di Kabupaten Demak. Akibatnya 40 rumah rusak dan sejumlah orang terluka akibat tertimpa atap bangunan. Tornado, Pak. Suasana mencekam ditambah suara gemuruh ini terdengar dari dalam rekaman ponsel warga saat angin puting beliung menerjang Desa Loireng dan Desa Gemulak, Kabupaten Demak, Selasa malam. Kencangnya hembusan angin merusak sejumlah rumah warga. Angin puting beliung tiba-tiba datang tanpa disertai hujan. Angin yang berputar dengan cepat menghancurkan rumah yang dilaluinya. Tornado, Pak. Rabu pagi tercatat 40 rumah lebih rusak parah pada bagian atap. Material bangunan terlihat berserakan pada sejumlah rumah yang terdampak. Petugas gabungan langsung mendatangi lokasi guna memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jadi ada beberapa rumah, sekitar 40 rumah di RT 1, 2, dan 3 RW 1 di Desa Gemulak. Hari ini kita bekerjasama dengan BPBD untuk segera memitigasi langkah-langkah pendataan awal, kemudian nanti kita supaya segera untuk aksi nyata supaya warga yang terdampak bisa segera teratasi rumahnya. Lah itu ada peting beliung dari sana atau langsung ke sini. Itu sebelah itu rumah tuh itu apa anunya itu loh, asbesnya itu mencelat semua, menghancurkan tank-tank sini semua. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan dan akan mengirim bantuan kepada warga. Petugas mengimbau warga lebih waspada sebab akhir ini cuaca sedang ekstrim. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengamankan seorang anggota Kejaksaan Negeri Blora berinisial A terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan BNN, terduga pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Lokasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Blora berinisial A ditangkap tim Kejati Jawa Tengah terkait penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan BNN, ia terbukti positif mengkonsumsi narkoba.
Sebelumnya terduga pelaku juga diduga terlibat pemerasan terhadap seorang pejabat Pemkat Blora. Namun tindak pemerasan itu tidak terbukti. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, khususnya di bidang intelijen, telah melaksanakan PAM SDO terhadap seseorang pegawai kejaksaan, inisialnya A, yang selaku Kasih BB Kejaksaan Negeri Blora, telah melakukan perbuatan tercela yang selama ini telah dipertanyakan dan disinggung-singgung ataupun menjadi bahan pertanyaan apakah benar atau tidak. Saya sampaikan di sini bahwa hal itu sudah benar, kami telah melakukan PAM SDO, yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan tercela yaitu menggunakan narkoba. Kasus tersebut tengah dalam tahap pemeriksaan oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran disiplin. Arif Nur melaporkan dari Blora. Guna mewujudkan situasi aman dan kondusif, Polres Salatiga bersama petugas Rutan Salatiga melakukan razia dan tes urin pada warga binaan. Razia ini sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Salatiga. Petugas gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak pada warga binaan di Rutan Salatiga Rabu malam. Razia dilakukan pada sel hunian kasus narkoba dengan memeriksa tubuh napi serta penggeledahan barang-barang warga binaan hingga area lingkungan baik di dalam maupun luar rutan. Usai dilakukan penggeledahan, petugas melakukan tes urin secara acak kepada 20 warga binaan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dan bentuk komitmen Rutan Salatiga untuk melaksanakan arahan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya memberantas peredaran narkoba dan antisipasi adanya pelaku penipuan dengan berbagai modus. Kami melaksanakan penggeledahan di Rutan Salatiga dari kamar 1 sampai kamar 12. Sebagai komitmen kami melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan kami laksanakan tes urin secara acak 20 orang warga binaan dengan hasil negatif. Dalam razia ini tidak ditemukan narkoba maupun barang yang berbahaya di dalam rutan. Namun razia sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Seorang sopir truk ditemukan tewas di area SPBU Duku Jetak, Sidoarjo, Sragen, Kamis pagi. Korban ditemukan tewas di dalam kabin truk dengan bercak darah pada mulut dan hidungnya. Warga seketika berkerumun usai mengetahui seorang sopir truk ditemukan meninggal dunia di dalam kabinnya di area SPBU Jetak, Kabupaten Sragen, Kamis pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang asongan yang akan menawarkan dagangannya dan mendapati korban sedang muntah darah di dalam kabin truk. Sontak pedagang asongan itu memberitahukan ke petugas SPBU. Saat ditemui petugas, korban telah meninggal dunia. Ada penjual asongan keliling, penjual jajanan keliling, mau menawarkan pada sopirnya, kelihatan sopirnya terlihat sedikit aneh, terus memanggil operator. Setelah itu saya lihat ada banyak darah di mulut dan di hidungnya, terus saya panggil 5 kali. Setelah itu tidak ada respon. Petugas Puskesmas Sidoarjo dan unit Inafis dari Polres Sragen yang datang ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban. Jasad korban lalu dibawa ke RSUD Sragen untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam proses penyelidikan, kita sudah datangkan Inafis, kemudian dari tim kesehatan Puskesmas Sidoarjo. Namun dari hasil olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Bersangkutan atau korban masuk ke SPBU itu setelah sholat subuh atau setelah ba'da subuh, mereka sendirian, kemudian parkir. Ada seorang pedagang kue keliling yang akan menawarkan dagangannya, ternyata setelah dilihat kok
orangnya tidak bergerak. Diduga sang sopir truk meninggal dunia karena kelelahan lantaran diketahui pembuluh darahnya pecah dan darah keluar dari hidung dan mulut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ratusan warga Dukuh Tapen, Desa Tawangharjo, Kabupaten Pati, ramai-ramai mendatangi rumah kepala desa Rabu malam. Mereka meluapkan kemarahan karena adanya dugaan intimidasi kades kepada salah satu calon perangkat desa agar mengundurkan diri dari pencalonan. Ratusan warga Dukuh Tapen, Desa Tawangharjo, Kabupaten Pati meluapkan kemarahannya di depan rumah kepala desa usai mendengar adanya dugaan calon perangkat desa diintimidasi oleh kades agar mengundurkan diri dari pencalonannya. Warga pun tak terima, mereka menyayangkan sikap kepala desa yang dianggap tidak transparan dan tidak terbuka pada penjaringan perangkat desa tersebut. Warga mengancam akan terus melakukan penolakan. Warga Tapen pada menelpon saya, katanya kok Mas Slamet udah jadi kami tua, udah ada pengumuman resmi di balai desa, kenapa kok mengundurkan diri? Apa alasannya? Apakah ada yang memaksa di belakang ini? Nah, sedangkan Mas Slamet mau ditanya takut. Mas Slamet itu takut karena apa? Mas Slamet itu anak yatim ya. Intimidasi kenapa? Saya selaku saudaranya juga mau berani. Warga akhirnya membubarkan diri sebab kepala desa tak kunjung keluar. Warga kesal rumah kades sepi dan tidak diketahui keberadaannya. Arif Nur melaporkan dari Pati.